Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Gus, Gimana? kapunten mau nanya Gus. Kita mumpung ketemu di Muktamar NU ini. Gimana? Ngeten, kemarin kan jenengan yang derek ke Gus Yahya sampai ke Israel itu ya. Iya, betul. Mau nanya ini Gus. Sebenarnya ngapain sih Gus Yahya ke Israel? Urgensinya apa Gus? Masih penting ya. Saya pikir udah selesai dulu kan, setelah dari sana itu kan sudah selesai lah kira. Tapi tiba-tiba orang yang dulu diam, yang dulu paham sekarang mendadak bergaya tidak paham ini. Banyak yang nanya soalnya Gus. Iya. Jadi sebenarnya kalau memahami itu memang harus panjang lah. Melihat sesuatu itu harus panjang, jangan hanya satu sudut saja. Nggih. Nah, kalau Gus Yahya sudah jawab banyak kok, itu ada di YouTube banyak. Yang mana ya secara singkat lah Gus Yahya itu menjelaskan tentang bagaimana beliau itu pertama kali masuk NU di PBNU, kemudian diminta oleh Kiai Sahal dan ditugasi sama Kiai Sahal untuk menjahit komunikasi dengan kontak-kontak lama Gus Dur ini. Nah ini kontak lama Gus Dur di dunia internasional. Iya, betul. Itu jauhnya Kiai Sahal. Kemudian hal itu diserusin oleh Gus Yahya. Nah, baru mulai kenceng itu ya setelah 2017, setelah Ansor bikin Khalafah Internasional ditambah beras. Kebetulan saya terlibat waktu itu. Setelah itu memang frekuensinya luar biasa karena mungkin ya kebutuhan dunia atas apa yang terjadi itu, melihat ada sesuatu lah yang menarik dari NU itu untuk dikomunikasikan dengan pihak internasional. Maka Gus Yahya kemudian keliling kemana-mana. Jadi Gus Yahya itu kemana-mana, ya ke Kabul ketemu sama Presiden Afghanistan, ya ke Slovenia, ya ke mana, ke Amerika ketemu sama Wakil Presiden Amerika, ke Al Azhar ketemu sama ulama-ulama Mesir, kemana-mana. Beliau kemana-mana. Beliau juga Brussels itu mana? Belgia dan jadi pada intinya itu kan sebenarnya spirit yang dilakukan oleh Gus Yahya ini adalah spirit yang sudah dibangun kerangkanya oleh para ulama-ulama kita di Nahdlatul Ulama. Itu spiritnya itu. Nah, dunia ini kan sekarang sudah berbeda ya dengan masa lalu. Ada hal-hal yang tidak ada, kita cari referensinya di masa lalu tidak ada. Salah satunya adalah kemajuan teknologi informasi. Dulu itu orang itu bisa membantai orang dan tidak ketahuan, Pak. Permusuhannya orang dulu itu sampai bisa bantai di skala besar tapi orang nggak tahu. Itu bisa karena apa? Karena memang informasi belum semaju saat ini teknologinya. Kemudian ada teknologi di kemajuan teknologi dalam militer. Dulu perang dunia pertama itu masih pakai pistol yang pakai sogokan itu artinya manual banget lah, orang itu perang itu manual banget. Jadi beda dengan era sekarang ya. Beda dengan era sekarang yang kita tahu, era globalisasi ini ibaratnya kita kentut aja bisa banyak orang tahu kan begitu. Apalagi kita musuhan. Dan sekarang ini komposisi dunia ini kan berbeda dengan dulu. Dulu itu dunia itu identitasnya masih identitas agama yang dipakai. Orang kalau tinggal di suatu daerah tapi identitasnya tidak sama dengan penguasa atau imam, maka dia selamanya jadi warga negara kelas 2. Di mana-mana begitu. Mau di Prusia, mau di Inggris Raya, mau di Turki Utsmani sama. Tapi kemudian kan Allah mempunyai takdir yang berbeda. Saat ini orang tinggal satu negara dengan kemajmukan yang sangat luar biasa, agamanya banyak dan lain sebagainya. Nah, maka ketegangan-ketegangan yang ada di dunia saat ini rawan untuk diteruskan. Apalagi sekarang ditunjang dengan teknologi informasi yang sudah sedemikian maju sehingga kebencian komunal itu akan sangat mudah diciptakan. Dan itu kalau terus menegang, bisa jadi aktivitas militer. Yang namanya aktivitas militer saat ini tuh gak ada yang menang, Pak. Rusak semua nanti. Sekarang bisa orang menekan satu tombol yang mati jutaan. Apalagi kalau sudah sengit ya. Semua orang negara-negara besar itu punya nuklir. Dunia ini bisa runtuh betul. Dan yang terjadi kalau kita ini tegang antar agama dan itu menjadi
kebencian komunal yang menyeluruh. Wah ini masya Allah yang terjadi bisa-bisa keruntuhan bersama. Nah, ya kalau mending kalau setelah itu kiamat gitu kan, tinggal hitungan hisab mana yang masuk surga, mana yang masuk neraka. Lah kalau tidak kiamat, dunia ini rusak, udaranya rusak, airnya rusak, tanahnya rusak, orangnya rusak, dan orang akan merangkak lagi untuk nata hidup baru. Dan ini kan mengerikan. Nah, spirit yang dibawa oleh Gus Yahya itu yang seperti yang saya katakan tadi adalah spirit dari ulama-ulama kita yang hidup di sini ini cenderung lebih apa ya, lebih bebas lah, karena kita tidak seperti negara-negara yang lain hidup dalam kungkungan penguasa ya. Artinya ulama-ulama di sini betul-betul bersinggungan dengan masyarakat itu utuh sejak zaman dulu, dan polanya kita ini masya Allah bangsa yang sangat luar biasa, karena sejak 1400-an itu kita sudah punya falsafah hidup bersama dalam kemajemukan. Bhinneka Tunggal Ika Tan Ono Dharma Mangra. Maka ada rajanya Hindu, pakainya Buddha, ada yang anak-anaknya raja dinikahi oleh orang-orang Islam. Itu sudah biasa. Jadi kemudian kita ini kayak nggak heran kemudian ulama-ulama kita kemudian bisa membantu mencari solusi setelah merdeka itu. Kita punya konsep hidup bersama ini nggak heran, karena sudah mengalami perjalanan yang sangat panjang dengan banyaknya perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Nah, kemudian Kiai Ahmad Siddiq dan ulama-ulama NU punya slogan Uswah Basyariah itu. Ini menjadi spirit betul, dan itu disadari oleh publik internasional. Bahkan tahun 2019 itu ada nota kesepakatan yang diwakili oleh Paus Fransiskus dan Prince Al-Azhar di Abu Dhabi Februari 2019. Nota kesepakatan yang membicarakan ya solusi dari untuk menurunkan tensi ketegangan antar agama di dunia ini, ya satu-satunya adalah mengkampanyekan tentang ukhuwah basyariah, ukhuwah Islamiyah, persaudaraan kemanusiaan. Maka ketika kemudian Gus Yahya itu kampanye soal itu, ya harus ketemu dengan banyak pihak. Itu. Jadi soal ke Israel kan sebenarnya nggak diundang oleh negara Israel, nggak begitu. Ya, Gus Dur itu yang kontak ini sebenarnya ini acaranya AJC kan, American Jewish Committee. Gus Dur juga pernah bicara di forum itu 16 tahun yang lalu. Kenapa sampai tidak juga mempermasalahkan itu kan gitu. Nah, itu kemudian mereka itu milad ke-100 dan itu dirayakan di Yerusalem. Nah, jadi sebenarnya yang ketempatan itu adalah Yerusalem, ketempatan organisasi ini. AJC itu ya. AJC itu. Gus Yahya itu, dan itu undangannya nggak ada, kopnya nggak ada, undangan nggak ada. Itu karena kontaknya disambung oleh Gus Yahya, kemudian mereka ngobrol saja. Jadi kan bicara di sana lah, bicara soal ini. Barangkali bisa menjadi titik temu untuk mendiskusikan apa yang terjadi di sana. Sebenarnya damai ini kan saya yakin tujuannya semua orang, semua pihak. Urip damai dan lain sebagainya. Itu saya kira itu tujuan dari semua orang, kecuali orang yang cacat pikir. Maka Gus Yahya kemudian ke sana. Tapi bukan hanya di AJC saja, beliau juga bicara di Truman Institute dan lain sebagainya. Saya menemani beliau selalu. Nah, kemudian di sana tuh setelah tampil di situ, Gus Yahya itu luar biasa responnya mereka tentang apa yang disampaikan Gus Yahya. Dan mereka tahu kok mengundang Gus Yahya, kalau Gus Yahya pasti pro Palestina, tahu. Gitu. Bahkan terang-terangan di Truman Institute itu Gus Yahya bicara. Saya nggak mungkin ada di sini kalau saya tidak pro Palestina. Gus Yahya menyatakan begitu. Begitu. Di depan mereka. Ya? Di depan mereka. Dan orang yang nggak banyak tahu itu kan kemudian setelah di sana, setelah tampil di AJC, American Jewish Committee itu, kemudian ada utusannya presiden dan wakil perdana menteri untuk menjadwalkan Gus Yahya ketemu sama mereka. Dan Gus Yahya itu sebelum datang ke Israel sudah sowan-sowan ke orang yang dituakan lah oleh Gus Yahya. Saya ini ya terus terang, saya ini juga sempat ragu pertama mau ke sana, datang ke sana. Dan Gus Yahya melihat ragu itu artinya bagaimana ya? Kita itu kan nggak pernah ya bayangkan, walaupun saya pernah hidup di Arab, tapi kan tidak pernah membayangkan ketemu sama orang Yahudi dan lain sebagainya. Apalagi di sana konflik, nanti keamanan kita bagaimana dan lain sebagainya. Tapi Gus Yahya melihat apa ya, sedikit kegelisahan saya itu apa yang disampaikan ini menarik.
Beliau bicara ngendikan sama saya ya, berbicara sama saya, Gus, tenang saja. Sebelum saya datang ke Israel ini, iman saya sudah saya tanting. Iman saya sudah saya tanting. Saya seperti lega gitu, hampir lega. Saya ikut orang yang tepat, saya pikir begitu. Nah itu utusannya Perdana Menteri sama utusannya Presiden itu kemudian menjadwalkan Gus Yahya kemudian kalau nggak salah ketemu sama Presiden Raflin itu hari Rabu, ketemu sama Perdana Menteri itu hari Kamis. Itu pertemuannya dengan Perdana Menteri itu ditemui oleh pejabat elit sana, 10 pejabat elit. 10 pejabat elit. Itu saya di sana digeledah habis itu, digeledah habis. Mereka nanya saya bawa pistol apa enggak. Mana punya saya pistol. Ya kan. Udah habis lah Pak. Di forum itu menarik ketika kemudian saya itu apa ya? Terkesan lah sama Gus Yahya itu, Masya Allah. Jadi di sana itu yang namanya Gus Yahya itu ditawari apa ya? Diajak ngobrol macam-macam sampai kemudian ditawari lah untuk membicarakan normalisasi hubungan Israel dengan Indonesia. Oh, nah, ditawari untuk apa namanya? Menjadi penjembatan. Menjadi penjembatan lah. Hubungan antara normalisasi Israel sama Indonesia. Apa yang dikatakan sama Gus Yahya itu, kalau orang nggak punya nyali besar, nggak akan berani. Yang dikatakan adalah Anda menguasai saya, artinya Anda menguasai saya. Itu tidak akan, atau Anda menguasai Indonesia, itu tidak akan merubah sedikit pun pandangan atau apa ya istilahnya yang tidak akan mengaruhi pandangan masyarakat terhadap Israel. Jadi orang di dunia itu mereka merdeka lebih daripada 70 tahun, tapi secara fakta kan orang mengakui Israel sebagai negara ini kan apa ya? Masih banyak yang tidak mau enggak, maksud tidak yang mau. Artinya Anda menguasai saya pun tidak akan merubah cara pandang orang lain, simpatik ya. Tidak akan merubah simpati dunia terhadap Israel. Satu-satunya hal yang bisa merubah yang apa namanya cara pandang dunia, apalagi Indonesia sebagai muslim terbesar di dunia, ini adalah ketika Anda melakukan normalisasi hubungan Anda dengan Palestina. Wih itu Pak, itu berani jawab kayak gitu di forum itu. Artinya Gus Yahya tetap berdiri kukuh mendukung Palestina. Mendukung Palestina. Gus Yahya tidak mau menjadi jembatan normalisasi hubungannya Israel dengan Indonesia. Artinya itu tidak, walaupun itu terjadi kata Gus Yahya Indonesia mengupayakan itu dan itu terjadi, itu tidak akan merubah simpati dunia terhadap Israel. Satu-satunya yang akan merubah simpati dunia terhadap Israel itu adalah ketika mereka mengupayakan normalisasi hubungannya dengan Palestina. Itu yang banyak orang nggak tahu, Gus. Banyak orang nggak tahu, makanya. Itu sebenarnya orang kalau apa ya? Kalau mau mengkaji lebih dalam, sebenarnya mereka mudah kok untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh Gus Yahya ini mudah sekali. Karena apa? Karena banyak forum-forum yang didatangi dengan Gus Yahya, oleh Gus Yahya ya. Itu beliau bicara itu saja kok, konsentrasi pada hal itu. Artinya sebenarnya mudah untuk orang memahami bahwa Gus Yahya itu betul-betul berusaha untuk apa ya? Untuk meneruskan apa yang digagas oleh Gus Dur. Karena dunia ke depan ini berbeda dengan dunia masa lalu. Ada hal-hal titik-titik rawan yang perlu untuk dibicarakan. Untuk dibicarakan. Hal yang sering dikutip sama Gus Yahya kan pernyataannya Gus Dur itu. Yang apa namanya? Daripada kita bermusuhan ya, atau bagaimana? Bagaimana daripada kita bermusuhan lebih baik kita berkolaborasi untuk menyempurnakan itu. Nah, itu kan hal-hal yang tentu untuk berbicara itu harus bertemu dengan banyak pihak ya. Ya iyalah. Sekarang logikanya gini aja lah. Paham. Ada orang bermasalah, suami istri. Iya. Sampean diharapkan sampean punya solusi, sampean punya pengetahuan untuk apa ya? Untuk kesempatan menjadi jembatan hubungan antara suami dan istri tadi. Otomatis kan jenengan juga harus ketemu sama
yang laki-laki harus ketemu sama yang perempuan. Nggak bisa dong ketemu sama yang perempuan toh, atau ketemu sama yang laki-laki saja, kan nggak bisa, harus ketemu sama dua-duanya. Nah, dunia ini punya apa namanya, punya beberapa titik rawan, dan titik rawan yang paling utama adalah konflik antar agama. Dan Gus Yahya nggak pernah bicara soal politik, sama sekali. Beliau konsen bicara tentang hubungan antar agama. Saya kira begitu. Jadi apa namanya, itu yang saya